Hai, Assalamualaikum berikan si bambu. Percaya nggak kalau rumah adalah tempat terbaik bagi kita menciptakan kenangan indah, di mana canda tawa menggema di dalam rumah, sebuah tempat untuk berbagi pelukan saat haru melanda. Begitulah hal yang diharapkan dari rumah kali ini, Kurva Residence. Kira-kira seperti apa ya detail desain dan cerita rumah kali ini? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, saat ini pemilik hidup terpisah dengan anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di luar kota. Sehingga pemilik pun ingin menyiapkan rumah yang lebih besar dan lebih nyaman sebagai tempat untuk berkumpul dan quality time bersama keluarganya. Rumah ini pun didesain dengan banyak bukaan dan bernuansa tropis, sehingga rumah dapat menjadi tempat yang sejuk sekaligus hangat bagi keluarga ini nantinya. Namun yang cukup menarik dari luar rumah ini adalah bentuk fasadnya, di mana dihadirkan bentuk lengkungan yang menjadikan rumah ini terlihat dinamis. Selain itu, yang akan menjadi area favorit dari rumah ini adalah bagian roof deck-nya, dan nanti tentunya kita cek ya. Nah, tentu rekan si bambu pasti nggak sabar kan ingin melihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, sebelumnya komposisi pada dalam satu rumah ini terdapat carport dan garasi, teras rumah, ruang tamu, powder room, kamar tidur tamu, musola, sebuah ruang kerja, lalu ada ruang keluarga dan ruang makan, dapur bersih dan kotor, kolam ikan, serta taman di samping rumah. Lalu terdapat roof deck lengkap dengan minibar dan tempat berkumpul yang nyaman banget pastinya. Nah, kalau di lantai 2-nya, rumah ini memiliki ruang keluarga, kamar tidur utama, 2 buah kamar tidur untuk anak, area gym, dan area laundry. Oke, kita langsung aja yuk keliling isi rumahnya. Rumah ini memiliki luas bangunan 390 meter persegi dengan luas lahannya seluas 396 meter persegi. Kalau kita lihat, rumah ini bukan cuma terlihat megah ya, tapi juga hangat. Penggunaan material motif kayu yang dipadukan dengan motif batu abu-abu memberikan tampilan yang hangat, simple, dan juga menawan. Tapi kalau Minbo pribadi nih, yang paling disukai dari fasad rumah ini adalah adanya bentuk lengkungan pada rumah. Gila, cakep ya. Nah, bentuk lengkungan ini menjadikan tampilan rumah lebih dinamis loh. Selain itu, dengan adanya bentuk lengkungan ini akan memudahkan sirkulasi udara pada rumah. Nah, bentuk lengkung tersebut juga dapat mengisyaratkan dinamika kehidupan dari pemilik rumah ini. Kalau menurut kamu, bagian fasad rumah ini gimana nih? Jawab di kolom komentar ya. Sekarang kita coba ke dalam rumah. Yuk, masuk. Nah, melihat kebutuhan pemilik, maka pada area carport ini didesain agar dapat menampung 2 buah mobil pemilik dan anggota keluarga yang lain nantinya. Selain itu, juga diberikan garasi yang tidak kalah luasnya untuk menyimpan kendaraan pemilik. Nah, yuk kita naik ke rumahnya. Ketika naik, kita akan melalui jalan rem ini. Diberikan rem yang landai sehingga rumah ini dapat diakses oleh berbagai kalangan usia. Tentunya ramah banget untuk orang tua pastinya. Nah, agar suasana depan rumah menjadi lebih segar, diberikan taman-taman kecil untuk ditanami tanaman favorit pemilik. Dari sini juga kita dapat melihat desain teras yang sangat modern dengan adanya cantilever serta railing dari kaca tempered, menjadikan area teras ini terasa teduh dan tentunya sejuk banget. Ketika kita masuk, kita akan melewati ruang tamu yang cantik ini. Karena ditujukan sebagai rumah yang private, maka ruang tamunya pun didesain secara lebih sederhana namun tetap terlihat menawan. Nah, ketika ada kerabat atau orang tua yang sedang mampir, dapat menginap di kamar ini.
Kamar ini terasa luas sekali dengan memiliki luas 6 kali 4 meter, dan di area tempat tidur ini penghuni kamar akan merasakan suasana yang segar karena berada di dekat bukaan yang langsung menuju ke taman depan. Area ini juga terlihat menawan dan lapang karena menggunakan material-material dengan tone warna yang terang. Akses material kayu pada kamar juga menjadikan kamar terasa hangat. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet untuk kebutuhan penghuni kamar. Dan yang gak kalah penting, terdapat kamar mandi pribadi yang mewah ini, menjadikan kamar lebih private dan nyaman bagi penghuninya. Sedangkan untuk umum disediakan powder room untuk kebutuhan sanitasi pada lantai 1 rumah ini. Nah, karena rumah ini ditujukan untuk berkumpul bersama keluarga, maka layoutnya pun didesain untuk keperluan bersama. Seperti halnya di ruang makan ini nih, di mana diberikan banyak kursi untuk keperluan makan bersama keluarga tercinta. Di sini juga nantinya anak-anak bisa menceritakan pengalaman kuliah mereka, sehingga area ini nggak hanya untuk makan saja, tetapi untuk berbagi cerita dan pengalaman. Di dekatnya terdapat dapur yang nantinya dipakai istri pemilik untuk menyalurkan hobinya dalam memasak. Kira-kira, masak apa ya hari ini? Lanjut, biar makin leluasa dalam memasak untuk keluarga, terdapat dapur kotor yang bersih ini. Kalau punya dapur seluas ini nih, masak apa saja pasti tetap seru dan menyenangkan, bukan? Bukan? Terus selesai masak dan makan bersama, seluruh anggota keluarganya bisa menghabiskan waktu santainya di ruang keluarga ini. Ruang keluarga ini terasa begitu luas, dan di sini nantinya pemilik akan menceritakan kesehariannya kepada keluarga tercinta. Mungkin juga bisa melepaskan jokes bapak-bapak sehingga suasana rumah lebih ceria mungkin. Nah, untuk memberikan suasana yang lebih homey dan cozy, ruang keluarga ini diletakkan dekat dengan area taman. Sehingga ketika pintu kaca itu dibuka, bus, krek. Nah, udara sejuk dapat masuk ke dalam rumah, memberikan rasa nyaman kepada seluruh penghuni rumah. Selain itu, area yang cukup penting dari rumah ini adalah musola ini. Dan di sini nantinya seluruh penghuni rumah dapat beribadah berjamaah serta mengkaji agama dengan lebih khusyuk dan nikmat dan hikmat maksudnya. Menjadikan keluarga ini senantiasa diselimuti berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini dia area taman yang sejuk dan super duper segar. Kerasa kan segernya? Dan area ini menjadi penyejuk pada rumah. Dengan mengusung konsep seperti air terjun, maka akan ada suara gemericik air yang syahdu abis. Diberikan juga kolam ikan untuk memberikan suasana yang lebih hidup pada rumah. Rekan si bambu, ikan apa nih yang cocok ditaruh di sini? Jawab di komentar ya. Area ini cocok sekali untuk menikmati pagi ditemani teh atau kopi sambil mendengarkan suara air, merasakan angin sepoi-sepoi yang akan meningkatkan mood penghuni rumah ini. Tapi nggak cuma mood ya, ide dan inspirasi pun bisa hadir dong. Nah, kalau sudah begitu, pemilik dapat menyalurkannya di ruang kerja. Dan ruangan ini akan menjadi ruang kreatif bagi pemilik. Siapa tahu dari sini tercipta ide bisnis yang mutakhir dan luar biasa mencuankan. Sengaja diletakkan di luar bangunan utama agar pemilik dapat memiliki waktu yang tenang untuk berpikir dan bekerja dengan lebih produktif. Waduh, keren banget ya lantai 1 rumah ini. Nah, kira-kira lantai 2-nya kayak gimana ya? Makanya yuk, come on, langsung aja kita naik. Bentar. Sebelum kita naik, ternyata rumah ini punya area santai di roof deck ini. Ih, asik banget ya. Karena area ini didesain sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, ataupun teman-teman dari pemilik rumah. Dan di sini nantinya pemilik bisa mengadakan pesta kecil-kecilan atau hanya menikmati waktu private bersama pasangan yang tentunya juga bisa banget deh.
Pada plafon diberikan kaca tempered sehingga cahaya matahari dapat masuk dan memberikan suasana yang menyenangkan. Memadukan material kayu dan motif batu abu-abu pada temboknya menjadikan area ini terasa lebih natural. Dan di sini nantinya pemilik akan menghabiskan waktu bersama pasangannya, membicarakan banyak hal, ditemani teh, camilan, dan kenangan-kenangan indah mereka. Jadi pengen ya. Lanjut, kita ke lantai 2 yuk. Karena tadi habis dari luar, kita cuci kaki dulu di kamar mandi yang mewah dan keren ini nih. Nah, area lantai 2 ini dikonsep secara open plan sehingga terasa sangat luas. Salah satu area yang ada di lantai 2 ini adalah area gym. Fasilitas olahraga diletakkan dengan menghadap taman agar penghuni rumah dapat berolahraga sembari menikmati view taman yang indah. Di dekatnya terdapat ruang keluarga yang lebih private ini. Ruang keluarga ini memang ditujukan khusus untuk anggota keluarga yang ada di lantai 2. Dilengkapi dengan TV sebagai sarana untuk menikmati waktu santai bersama. Nah, di lantai 2 nantinya anak pemilik akan beristirahat di kamar ini. Kamar seluas 5x4 meter ini terasa teduh dan cozy. Tone warna yang digunakan dapat memberikan suasana yang tenang dan kamar ini juga terasa lebih lapang dengan banyaknya elemen kaca pada kamar. Kamar juga dilengkapi dengan kamar mandi sebagai privasi penghuni. Di sebelahnya juga terdapat kamar tidur untuk anak dan luasannya sama. Namun kamar ini memiliki nuansa yang lebih segar karena memiliki bukaan kaca yang lebih lebar, sehingga cahaya matahari dan udara dapat masuk secara maksimal. Aksen warna coklat pada interiornya memberikan kesan hangat pada ruangan. Dan seperti kamar sebelumnya, disediakan kamar mandi untuk kebutuhan penghuni kamar. Dari 2 kamar tidur anak ini nih, kamu lebih suka yang mana? Kalau Minbo ya dua-duanya dong. Kalau yang satu ini adalah master bedroom dari rumah ini. Terdapat walk-in closet sebagai tempat istri pemilik merias diri, dan area ini terpisah dengan area tempat tidur agar lebih private. Di belakangnya terdapat kamar mandi yang cukup luas untuk keperluan penghuni kamar ini. Dan akhirnya ini dia area tempat tidurnya. Area ini memiliki luas 6x4 meter persegi dan di sini nantinya pemilik dan pasangan akan merebahkan lelah mereka. Kamar ini menggunakan konsep cross ventilation sehingga sirkulasi udara dapat terjalin dengan baik. Dengan meletakkan bed di tengah ruangan menjadikan area ini terasa lebih leluasa dan tentunya menyenangkan, bukan? Bukan? Menyenangkan lah ya. Dan ketika malam tiba, kamar tidur ini akan menjadi tempat yang tenang bagi pemilik dan pasangannya mengenang masa-masa indah mereka dan kemudian menciptakan kenangan baru di masa mendatang. Aduh, berakhir sudah cerita rumah kali ini, Curva Residence, sebuah tempat di mana kenangan indah pemilik dapat tercipta. Karena rumah nggak hanya soal membangun batu dan bata saja, tetapi juga tentang membangun kehidupan. Kenangan apa yang paling membekas pada diri Anda? Yuk jangan sungkan ceritakan kepada kami, dan cerita Anda menjadi inspirasi kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti Instagram dan TikTok kami untuk mendapatkan informasi terkini terkait solusi rumah dari kami. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.